Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2, mata kuliah Hardware Software for Design. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja minggu kedua kelompok kami. Jadi kami ingin merancang satu perangkat kincir air, ya, Key Airport, kincir air portable, solusi cerdas suplai energi untuk perangkat IoT. Ini anggota kami, saya sendiri Al-Fadil, kemudian ada rekan saya Ilhami, dan Ulfa Safira Adriani. Jadi Key Airport adalah kincir air portable yang memungkinkan suplai energi ke perangkat IoT sebagai alternatif dari penggunaan solar panel. Dan tetap mempunyai sustainability yang lebih dari yang dihasilkan oleh solar panel. Ini laporan pengamatan minggu kedua kami. Jadi saya sendiri Al-Fadil melakukan pengamatan di Sungai Krung Aceh, Jalan Cut Mutia, tepatnya di depan Polda Aceh. Begini fotonya, terdapat taman di sana dan sungai dengan debit air yang kurang lebih 5,87 meter kubik per second. Nah, ini dia kondisi sungai sepi dengan cuaca cerah. Air sungai terpantau tenang dan kecepatan angin sekitar 19 km per jam dan suhu 29 derajat Celcius. Kenapa saya memilih lokasi ini adalah karena letak sungainya berada di pusat kota, sehingga ini strategis dan dengan akses yang mudah. Kemudian narasumber kami pun merekomendasikan untuk melakukan pengamatan di sungai ini. Dan kondisi sungai yang sepi sehingga leluasa dalam melakukan pengamatan. Juga dalam sungai tersebut banyak objek untuk dijadikan bahan pengamatan. Didapatkan hasil pengukuran debit berkisar 5,97 meter kubik per detik. Dari hasil pengukuran tersebut, kami rasa cukup untuk mendorong sudu kincir air agar berputar dan menghasilkan energi dan mengubah energi mekanik dari arus air menjadi energi listrik. Kemudian laporan hasil pengamatan selanjutnya akan disampaikan oleh Ilhami. Oh, mohon maaf. Jadi rangkuman wawancara. Dari narasumber pertama kami, yaitu narasumber belum mengetahui apa itu perangkat IoT. Kemudian perangkat IoT belum tersedia di sekitaran sungai tersebut, bahkan di sekitaran sungai Kota Melaceh. Kemudian narasumber juga tertarik terhadap implementasi dari kincir air ini. Kincir air ini juga ramah lingkungan sebab ini termasuk perangkat rendah emisi dan memanfaatkan teknologi dari alam sebagai sumber daya terbarukan. Kemudian narasumber juga menyarankan kalau alat ini nantinya berhasil, maka dalam peletakan harus juga memerhatikan estetika supaya supaya keindahan dan keasrian sungai tetap terjaga. Selanjutnya disambung oleh Ilhami. Baik, saya lagi melakukan pengamatan di tepatnya di Desa Sampulo, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Jadi dapat dilihat di sini sungainya tidak terlalu besar dan dikelilingi oleh persawahan. Di Sungai Sungkit ini kondisi sungai yang sepi, juga cuacanya yang cerah, air sungai yang terpantau tenang, dan di daerah persawahan. Jadi deras air pada sungai tersebut tidak terlalu deras karena tidak adanya angin. Jadi berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, saya mendapatkan hasil pada air sungai yang tenang, terlihat gelombang air yang tidak besar dengan air yang tidak terlalu deras.
terlihat air yang terlalu deras pada pintu air sungai, bendungan yang berfungsi untuk menahan air agar tidak mengalir ke sungai yang ada di bawah. Jadi pada air yang deras ini nanti tepatnya di bendungan. Itu terlihat air yang cukup deras. Sehingga ini merupakan cocok untuk meletakkan kincir air pembangkit listrik. Walaupun tempat ini cocok nantinya, namun kami tidak menemukan satupun perangkat IoT baik pada sungai maupun pada persawahan di desa Sampurno ini. Rekaman wawancara saya di sini saya mendapatkan hasil pada desa Sampurno Kecamatan Inggris Jaya belum adanya perangkat IoT di daerah tersebut, dan narasumber berharap adanya perangkat IoT tersebut untuk membantu warga dalam bidang pertanian, khususnya untuk penyemprotan hama padi dan mengontrol hama. Jadi perangkat IoT di sini belum ada. Jikalau ada, nanti sistem IoT akan diterapkan oleh pemerintahnya mungkin saja. Untuk penggunaan IoT nantinya dari segi penilaian sangat inovatif, di mana warga masih menggunakan sistem manual untuk pertanian dari lingkungan sungai. Jika diimplementasi, kincir air pembangkit listrik pada sungai tidak mengganggu warga, mengingat ini energi terbarukan yang nantinya dapat diimplementasi juga pada perangkat IoT. Yang kedua, rangkuman wawancara. Jika perangkat IoT sudah diimplementasikan, warga berharap atau diterapkan oleh pemerintah pada persawahan, warga harap dapat membantu penyemprotan secara otomatis. Ini sangat membantu warga. Memang persawahan di daerah Aceh Besar tersebut memang sangat luas, dan jika kincir air pembangkit listrik digunakan untuk IoT nantinya, kalau ada IoT, mungkin saja dapat menghidupkan beberapa perangkat IoT. Dan jika kincir air pada IoT ini nantinya dapat diterapkan di desa akan menambah lagi beberapa kincir air pembangkit listrik lainnya. Next. Kesimpulan dari hasil tadi, terdapat kendala besar dalam proyek ini, yaitu tidak tersedianya perangkat IoT di semua lokasi pengamatan. Kami telah melakukan pengamatan tidak adanya perangkat IoT yang kami dapatkan. Dan yang kedua, untuk semua lokasi pengamatan dengan data pengukuran dan data lapangan yang didapatkan menunjukkan bahawa Key Airport dapat berfungsi dengan baik di dalam sungai nantinya. Kincir air yang ketiga, kincir air pembangkit listrik diletakkan pada arus sungai yang cukup deras pada bendungan air sungai, jikalau diimplementasikan nantinya di sungai-sungai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.